Halo anak-anak dan adik-adik yang terkasih, salam jumpa kembali dengan Ibu Emerita dalam pembelajaran Krisma. Apa kabarnya anak-anak dan adik-adik yang terkasih? Ya, Bu Guru berharap anak-anak dan adik-adik selalu berada dalam keadaan sehat untuk selalu semangat belajar dalam pembelajaran Krisma secara daring. Anak-anak dan adik-adik yang terkasih, kali ini kita akan belajar tema 17 dan 18, yaitu persekutuan jemaah adalah perwujudan gereja dan doa bersama. Anak-anak dan adik-adik yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita awali dengan doa pembuka untuk memohon rahmat dan berkat kepada Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, saat ini kami anak-anak-Mu tengah memohon kasih dan karunia-Mu, supaya Engkau hadir di tengah kami. Kami yang hendak memulai pembelajaran pada hari ini, berserah dalam tangan-Mu, supaya Engkau memberikan penyertaan serta hikmat dan berkat-Mu. Tuhan, kami berdoa, mohon bila mana saat ini kami hendak memulai pembelajaran, kiranya Engkau senantiasa memberikan penyertaan dalam pembelajaran kami, sehingga hati kami hanya tertuju untuk menyerukan serta memuji nama-Mu yang agung. Terima kasih ya Bapa, kiranya hanya kasih setia-Mu yang menyertai kami, mulai dari hari ini hingga selama-lamanya. Bahwa kami mengerti firman-Mu dan biarkan kami terbuka menerima perintah-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak dan adik-adik yang terkasih, baiklah kita akan belajar tema 17, yaitu persekutuan jemaah adalah perwujudan gereja. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi pembelajaran, marilah kita saksikan ada 5 gambar yang Ibu tampilkan. Kita lihat dari sebelah kiri ke kanan ya. Dari sebelah kiri kira-kira gambar apa anak-anak dan adik-adik? Ya, ini adalah gambar perkumpulan orang-orang yang sedang melakukan kegiatan lomba tarik tambang. Lalu yang kedua gambar apa? Ya, ini adalah gambar sekumpulan anak-anak yang sedang melakukan kegiatan perlombaan sepak bola. Lalu yang ketiga gambar apa anak-anak dan adik-adik? Ya, ini adalah gambar sekumpulan orang yang sedang melakukan doa atau ibadah di sebuah gereja. Lalu gambar yang keempat tentang apa? Ya, ini adalah gambar sekumpulan orang yang sedang melakukan upacara menggunakan seragam korpri, seragam Korps Pegawai Republik Indonesia. Nah, yang terakhir gambar apa? Ya, yang terakhir adalah gambar sekumpulan orang yang sedang melakukan kegiatan upacara memperingati hari ulang tahun Pramuka yang ke-60, tepatnya yang jatuh pada hari Sabtu tanggal 14 Agustus 2020. Nah, dari 5 gambar yang anak-anak dan adik-adik saksikan, Ibu Guru mempunyai pengalaman menggereja seorang anak SMP yang luar biasa. Nah, ini dari pengalaman Anton ini, nanti anak-anak bisa meniru dengan melakukan kegiatan menggereja. Ceritanya begini. Anton adalah siswa kelas 7 SMP. Karena Anton ini masih sangat muda, maka tugas-tugas yang dilakukan tentu sesuai dengan kemampuannya, yaitu membaca, merenungkan kitab suci, lalu mengikuti pertemuan lingkungan, menjadi lektor, menjadi putra-putri altar, mengunjungi teman yang sakit, membereskan buku-buku misa, membantu membersihkan gereja, bahkan membantu ketua lingkungan menyebarkan undangan dan sebagainya. Nah, Anton ini juga bergabung dalam kelompok Legio Maria.
Ternyata menurut Anton, kegiatan menjadi anggota Lego Maria itu menyenangkan sekali. Karena apa? Karena dapat mengenal banyak umat, belajar melayani sesama, berdisiplin, peduli, dan akhirnya menjadi rajin berdoa dan membaca kitab suci. Nah, dari pengalaman Anton, lalu bagaimana pengalaman hidup anak-anak dan adik-adik sebagai warga gereja? Nah, jika anak-anak dan adik-adik pernah bergabung dalam perkumpulan pramuka, perkumpulan olahraga, atau paguyuban, lalu bagaimana pengalaman hidup sebagai warga gereja? Apakah juga ikut dalam perkumpulan yang ada di gereja? Kalau kita mendengar kata gereja, anak-anak dan adik-adik pasti sering mendengar kata gereja. Lalu apa yang timbul dalam pikiran anak-anak dan adik-adik tentang gereja itu? Apakah hanya sebuah bangunan atau apa? Anak-anak dan adik-adik, kata gereja itu berasal dari bahasa Portugis yaitu igreja, dan juga berasal dari bahasa Yunani yaitu ekklesia, yang artinya apa anak-anak dan adik-adik? Artinya adalah kumpulan, himpunan, paguyuban, pertemuan yang mempunyai maksud orang-orang yang percaya akan Yesus Kristus berkumpul untuk berdoa dan memuji Allah atau beribadat. Nah, lama-kelamaan tempat berkumpul untuk beribadat itu akhirnya mendapat julukan gereja. Ya, paham ya anak-anak apa yang dimaksud dengan kata gereja itu? Nah, maka gereja itu sebenarnya memiliki arti ganda. Yang pertama, rumah ibadat orang Kristen, dan juga orang-orang Kristen sendiri sebagai kumpulan orang-orang yang percaya akan Kristus. Nah, yang kedua inilah yang mempunyai arti utama gereja, yaitu kumpulan orang-orang yang percaya akan Kristus. Maka gereja sering juga disebut umat Allah. Jadi gereja pada hakikatnya adalah perkumpulan yang terdiri dari orang-orang yang hidup, yang punya macam-macam gagasan dan harapan. Semakin warga gereja akrab dengan saudara-saudara seiman, maka semakin membaralah semangatnya. Sebaliknya, jika tidak akrab dan bersatu atau jarang ikut dalam kegiatan ibadah di gereja, maka akan seperti bangunan yang porak-poranda diguncang gempa. Batu-batunya berserakan, tidak ada ikatan satu sama lainnya. Nah, lalu bagaimana dikaitkan antara yang tadi disampaikan dengan kesaksian kitab suci? Coba anak-anak perhatikan bagian tubuh anak-anak. Amati. Ya, sudah diamati? Ya. Di bagian tubuh anak-anak itu ada kepala, ada tangan, ada kaki, ya. Kemudian ada badan. Nah, dalam satu badan itu banyak anggota ya. Ada tangan, ada kepala, ada kaki. Ternyata dengan banyak anggota itu tapi satu tubuh. Begitu juga dengan gereja. Ya. Gereja itu adalah tubuh Kristus dan kita masing-masing yang berada di dalamnya adalah anggotanya. Nah, pengalaman Santo Paulus dalam kitab suci, ia melihat bahwa persekutuan jemaat itu satu dan padu, sehingga mengibaratkan orang-orang yang percaya pada Kristus itu satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Nah, marilah untuk kita semakin menghayati, silakan anak-anak dan adik-adik buka kitab suci 1 Korintus bab 12 ayat 12 sampai 27. Ibu guru beri waktu untuk membacanya sejenak. Setelah itu kita akan masuk ke dalam pendalaman kitab suci.
Ya, baiklah, cukup ya anak-anak. Mari kita masuk ke dalam pendalaman kitab suci. Anak-anak dan adik-adik, mari kita perhatikan tubuh kita masing-masing. Yang tadi Ibu Guru sebutkan ada banyak organ, ada banyak anggota. Dari mulai rambut, kepala, sampai kaki. Ya. Lalu pertanyaan dari Bu Guru, bagaimana hubungan antara tiap-tiap anggota badan kita? Bagaimana hubungannya anak-anak dan adik-adik? Ya, setiap anggota badan itu membutuhkan anggota lain, tidak bisa terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Lalu yang kedua, bagaimana kerjasama antara anggota-anggota itu yang ada di dalam tubuh kita? Tercerai-berai? Tidak, tapi bersatu padu. Lalu yang ketiga, adakah anggota badan dari tubuh kita yang diasingkan? Atau merasa tidak terpakai, tangannya diasingkan, tidak dipakai, atau kakinya diasingkan, tidak dipakai. Lalu yang keempat, adakah anggota badan kita yang selalu berkeinginan menonjol dari kelompok tubuh yang lain? Ingin selalu tampil lebih dulu. Adakah? Untuk pertanyaan pendalaman 3 dan 4, anak-anak dan adik-adik bisa jawab dalam hati. Nah, anak-anak dan adik-adik, dari pendalaman kitab suci itu dapat kita simpulkan bahwa tubuh kita yang tadi disebutkan dari ujung kepala, rambut sampai kaki, masing-masing itu adalah contoh paguyuban yang paling sempurna di dalam tubuh kita. Mengapa? Karena terdiri dari banyak anggota atau organ yang berbeda-beda, yang pertama. Yang kedua, tetapi walaupun berbeda-beda, semuanya bersatu padu bekerja secara harmonis. Lalu yang ketiga, semua anggota itu mempunyai fungsi. Tidak ada yang merasa yang tidak berarti. Mata untuk melihat, kaki untuk berjalan, ya, telinga untuk mendengarkan, hidung untuk mencium, dan sebagainya. Semuanya punya fungsi masing-masing. Tidak bisa menggantikan mata untuk mencium, tidak bisa. Hidung untuk mendengar, tidak bisa. Semuanya punya fungsi masing-masing. Nah, dalam setiap gerak, semua ikut. Kalau kaki bergerak, kaki dari tubuh kita bergerak ke dapur, semua anggota badan ikut ya. Matanya ikut, hidungnya ikut, tangannya ikut, tidak ada yang tertinggal. Nah, keterpaduan tubuh ini adalah gambaran dan harus menjadi pola paguyuban kita sebagai umat beriman. Nah, memetik dari pembelajaran tubuh tadi yang Bu Guru ilustrasikan di awal, mari anak-anak dan adik-adik kita berusaha mewujudkan paguyuban antar umat beriman yang baik sehingga gambaran ideal Paulus tadi benar-benar terlaksana, yaitu berpadu. Kita semua anggotanya, Kristus adalah kepalanya. Tubuhnya adalah tubuh Kristus. Ibu Guru ulangi, kita semua anggotanya, kepalanya adalah Kristus. Tubuhnya adalah tubuh Kristus. Paham ya anak-anak dan adik-adik semua? Ya, baiklah. Kalau sudah paham, Bu Guru akhiri untuk pembelajaran tema 17, yaitu persekutuan jemaah adalah perwujudan gereja. Kita akan masuk dalam pembelajaran berikutnya. Nah, dari pembelajaran tema 17 ini, Ibu Emerita berharap kepada anak-anak dan adik-adik untuk mengikuti pesan Paulus, yaitu berpadu menjadi tubuh Kristus. Kita semua anggotanya, sedangkan Kristus adalah kepalanya. Mari kita lanjutkan pembelajaran tema 18. Nah, anak-anak dan adik-adik, untuk tema 18 ini kita akan belajar tentang doa bersama. Sebelum kita masuk ke dalam materi doa bersama, Bu Guru akan tampilkan sebuah gambar. Coba anak-anak dan adik-adik perhatikan gambar berikut. Menurut adik-adik dan anak-anak, ini gambar apa ya? Ya, ini adalah gambar sebuah keluarga
yang melakukan doa bersama. Coba dilihat gambar ini. Ini ada ayah sedang memimpin doa. Karena ayah ini pemimpin keluarga ya. Jadi ayah yang memimpin doanya. Lalu ada ibunya, ada anak-anaknya mengikuti dengan kusuk doa yang dipimpin oleh ayah ini. Ayah ini sedang melakukan ibadat singkat. Di sini ada lilin ya. Semuanya kusuk berdoa. Nah, pertanyaan Bu Guru, apakah anak-anak dan adik-adik sudah melakukan doa bersama di dalam keluarga? Silahkan dijawab dalam hati masing-masing ya. Baiklah, anak-anak dan adik-adik, dari ilustrasi gambar itu mari kita mendalami lebih lanjut dari sebuah pengalaman. Anak-anak dan adik-adik, kapan biasanya anak-anak dan adik-adik berdoa? Silahkan dijawab dalam hatinya masing-masing. Atau bisa juga ditulis di dalam buku tulisnya. Lalu yang kedua, di mana biasanya berdoa? Pertanyaan ketiga, bagaimana biasanya berdoa? Sikap, caranya, sarana yang digunakan di dalam keluarga, ya. Lalu yang keempat, apa isi doa pada umumnya? Nah, dari 4 pertanyaan ini, sebenarnya apa doa itu? Doa itu adalah wawancara dengan Allah. Jadi ada 2 pribadi, Allah dengan kita. Nah, dalam wawancara selalu terjalin komunikasi antara 2 pribadi. Dalam wawancara itu, apakah hanya satu orang yang berbicara, anak-anak dan adik-adik? Tidak. Kalau anak-anak dan adik-adik sering memperhatikan orang sedang melakukan wawancara, apakah yang berbicara hanya satu orang? Tidak. Begitu pula dalam doa. Dalam doa, kedua belah pihak harus saling silih berganti berbicara, satu berbicara dan yang lainnya mendengarkan. Nah, dalam doa pun demikian, harus silih berganti. Sesudah kita berbicara kepada Tuhan, sejenak kita harus beri waktu kepada Tuhan, kita berhenti berbicara dan mencoba mendengarkan jawaban dari Tuhan. Jawaban itu lewat apa, Nana? Lewat firman Tuhan. Lewat suara yang kita dengarkan dari doa-doa yang kita panjatkan kepada Tuhan. Nah, wawancara yang baik atau doa yang baik adalah wawancara dari hati ke hati, keluar dari hati kita sendiri, bukan yang ditulis atau dikatakan orang lain, bukan yang diminta orang lain. Maka jika kita berdoa menggunakan buku, kita harus menjadikan kata-kata dalam buku itu adalah kata-kata kita sendiri, bukan hanya sekedar gerak bibir yang semu, berdoa tetapi munafik. Munafik itu bagaimana anak-anak dan adik-adik? Doa yang diucapkan tapi tidak sesuai dengan perilaku kehidupan kita sehari-hari sebagai orang beriman. Paham ya maksudnya dengan ini ya? Jadi doalah yang tulus, yang baik, bukan doa seseorang yang munafik. Doa yang tidak sesuai dengan perilaku dalam kehidupan sehari-hari sebagai orang beriman. Nah, jika kita berbicara kepada seseorang, isinya tidaklah hanya meminta dan meminta saja. Ada saat bercerita, ada saat mengucapkan terima kasih. Begitu juga dalam doa. Kadang-kadang dalam doa hanya mengajukan permohonan kepada Tuhan, mengeluh kepada Tuhan, selalu meminta kepada Tuhan. Nah, coba kita ubah doa itu untuk lebih banyak bersyukur. Kadang dalam doa kita mencoba untuk tidak minta apa-apa. Karena apa anak-anak dan adik-adik? Karena dalam doa tanpa kita minta sekalipun, sesungguhnya Tuhan sudah mengetahui apa yang kita butuhkan. Ingat dalam pembelajaran sebelumnya, Bu Guru pernah menyampaikan bahwa kerja Tuhan itu sungguh luar biasa di luar apa yang kita minta sekalipun. Jika kita percaya. Begitu ya anak-anak dan adik-adik yang terkasih. Nah, itu berkaitan dengan doa pribadi.
Sekarang bagaimana dengan doa bersama? Doa bersama itu adalah doa yang dilakukan oleh sekelompok orang. Ada yang bersifat resmi, contohnya perayaan-perayaan liturgis. Tapi ada juga yang bersifat tidak resmi, contohnya doa bersama dalam keluarga, doa sebelum dan sesudah makan bersama, atau doa sebelum tidur bersama, dan lain-lain. Anak-anak dan adik-adik pasti pernah melakukannya di dalam rumahnya masing-masing. Kalau ada yang belum pernah, dicoba ya melakukannya bersama papa dan mama serta keluarga di rumah. Nah, supaya doa bersama ini benar-benar menjadi doa bersama, maka dibutuhkan keterlibatan semua yang hadir dalam doa, yang diwujudkan dengan bersama-sama mengucapkan doa. Jadi tidak hanya diam saja. Dan melaksanakan tugas yang dibagikan di antara yang hadir. Misalnya, ada yang memimpin doa, ada yang membacakan salah satu doa, ada yang menyampaikan doa spontan, ada yang membaca kitab suci, atau ada yang memimpin lagu. Nah, sekarang anak-anak dan adik-adik, macam-macam doa bersama itu apa saja? Ya, macam-macam doa bersama itu contohnya ibadat sabda. Ibadat sabda itu punya susunan sederhana ya anak-anak. Susunan sederhananya itu biasanya pembukaan, kemudian bacaan dari kitab suci, lalu renungan, doa umat, dan penutup. Itu susunan yang sangat sederhana sekali. Kemudian doa rosario. Ya, ada juga doa umat. Doa yang dipanjatkan resmi atas nama seluruh umat, bukan permohonan secara pribadi. Nah, baiklah anak-anak, setelah anak-anak mempelajari tentang doa pribadi dan doa bersama, maka kita akan masuk ke dalam peneguhan. Doa bersama itu merupakan ungkapan kekeluargaan dan kebersamaan. Lalu tujuan doa bersama itu untuk apa? Untuk saling menguatkan, saling memperkokoh kesatuan di dalam keluarga untuk berkumpul bersama. Berkumpul dalam doa, berkumpul dalam kekuatan iman. Nah, dari peneguhan itu, mari anak-anak dan adik-adik kita melakukan refleksi ya. Kemudian setelah itu aksi atau tugas yang anak-anak kerjakan kemudian ditulis. Nanti pada waktu kegiatan bertemu atau pada kegiatan pembekalan di lingkungan bersama guru pendamping, anak-anak silakan menyampaikan tugas-tugas yang telah ibu guru berikan. Refleksi yang pertama. Apakah anak-anak dan adik-adik sudah pernah melakukan doa bersama di rumah bersama keluarga? Silakan ditulis di dalam bukunya ya. Lalu refleksi yang kedua, bagaimana perasaan anak-anak dan adik-adik ketika bisa selalu melakukan doa bersama dalam keluarga? Lalu aksi dan tugasnya. Yang pertama, lakukan doa bersama di rumah bersama keluarga setiap hari. Minimal 1 kali dalam sehari, lebih baik. Lalu yang kedua, buatlah sebuah doa spontan di buku tulismu, lalu ketika doa bersama keluarga, doa itu disampaikan. Nah, yang ketiga, tugasnya selalu siap jika diminta memimpin doa baik di dalam lingkungan maupun di dalam keluarga, dalam doa bersama. Bisa ya anak-anak dan adik-adik melakukan semua? Pasti bisa. Baiklah anak-anak, dengan refleksi dan aksi, maka untuk pembelajaran 17 dan 18 akan Bu Guru akhiri. Setelah mempelajari materi tersebut, Ibu Guru berharap kepada adik-adik dan anak-anak untuk selalu bertekun sehati sebagai tubuh, yaitu tubuh Kristus sendiri. Dan tak lupa selalu bertekun dalam doa bersama anggota keluarga. Anak-anak masih ingat bunyi firman Tuhan? Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Tuhan menciptakan kita ini sebagai tubuh Kristus. Satu tubuh yang memiliki satu kepala, yaitu Kristus.
Ketika sebagai satu tubuh kita sepakat, maka di sanalah Kristus dinyatakan. Baiklah anak-anak dan adik-adik, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan doa penutup. Kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam suasana doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang selalu melindungi gerejamu. Kami bersyukur kepadamu atas gereja yang telah Kau berikan demi keselamatan kami. Tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami dapat selalu menimba rahmat yang mengalir dalam gerejamu, khususnya melalui sakramen-sakramen. Bukalah hati kami sehingga kami dapat menimba pengajaran suci dari gereja, bunda dan guru kami, serta menjadikannya pedoman dalam pensiarahan rohani kami di dunia. Dengan demikian kami pun dapat memiliki panduan yang pasti yang menuntun kami dalam kehidupan kekal. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baiklah anak-anak dan adik-adik yang terkasih, semoga semakin bertumbuh dalam iman dan semakin baik serta semakin siap untuk menerima sakramen Krisma. Terima kasih, Tuhan memberkati.